Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran ke-NU-an kelas 5 tanggal 20 Februari tahun 2021. Mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya yaitu mendirikan Nahdlatul Ulama, ya. Mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1924, kelompok diskusi Tasirul Afkar ingin mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari diminta persetujuannya meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah, memohon petunjuk dari Allah. Ya, sholat istikharah ini dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk memohon petunjuk dari Allah bagaimana untuk menyikapi atau menindaklanjuti dari saudara-saudara dan teman-temannya untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Setelah menanti sekian lama petunjuk itu belum datang juga, Kiai Hasyim sangat gelisah. Dalam hati kecilnya ingin berjumpa dengan gurunya, Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Ya. Sementara di Bangkalan, Kiai Khalil telah mengetahui apa yang dialami Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Khalil lalu mengutus salah satu orang santrinya yang bernama Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Kelak, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin menjadi pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Bondo untuk menyampaikan sebuah tasbih kepada Kiai Hasyim di Tepiran. Pemuda As'ad juga dipesani agar setiba di Tepiran membaca surat Toha ayat 23 kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, ketika Kiai Hasyim menerima kedatangan Kiai As'ad dan mendengar ayat tersebut di surat Toha tadi, hatinya langsung bergetar. Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan tercapai, ujarnya liris sambil meneteskan air mata. Ya. 1 tahun kemudian, 1925, Kiai As'ad muda kembali datang menemui Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai, saya diutus oleh Kiai Khalil untuk menyampaikan tasbih ini, kata Kiai As'ad. Ujar pemuda As'ad sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan Kiai Khalil di lehernya. Tengah As'ad belum pernah menyentuh tasbih tersebut. Meskipun perjalanan antara Bangkalan menuju Tepiran sangatlah jauh dan banyak perintangan, bahkan ia rela tidak mandi selama dalam perjalanan. Sebab khawatir tangannya menyentuh tasbih. Memiliki prinsip kalung ini yang menaruh adalah Kiai, maka yang boleh melepaskan juga harus Kiai. Inilah salah satu sikap ketaatan sampai kepada sang guru. Ya, contohnya Kiai As'ad tadi. Kehadiran Kiai As'ad yang kedua membuat hati Kiai Hasyim Asy'ari makin mantap. Beliau menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan jika ia bersama kawan-kawannya mendirikan jamiah. Inilah jawaban yang dinanti-nantinya melalui sholat istikharah. Sayangnya, sebelum keinginan itu terwujud, Kiai Khalil sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Selanjutnya, pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, organisasi tersebut secara resmi didirikan dengan nama Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar. Rais Akbar ya, pemimpin besar pertama. Kelak Jaziyah ini menjadi organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Selanjutnya, sampai saat ini dalam dunia Islam terdapat pertentangan paham antara paham pembaharuan yang dilancarkan Muhammad Abduh dari Mesir. Ide reformasi Muhammad Abduh antara lain bertujuan memurnikan kembali ajaran Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang bukan berasal dari Islam. Reformasi pendidikan Islam di tingkat universitas dan mengkaji serta merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Dengan ini, Abduh melancarkan ide agar umat Islam terlepas dari pola pemikiran mazhab dan meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Ya. Selanjutnya, semangat Abduh juga mempengaruhi masyarakat Indonesia, kebanyakan di kawasan Sumatera yang dibawa para mahasiswa yang belajar di Mekah. Sedangkan di Jawa dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Selanjutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada prinsipnya menerima ide Muhammad Abduh untuk membangkitkan kembali ajaran Islam, akan tetapi menolak melepaskan diri dari keterikatan mazhab atau empat mazhab ya, sebab dalam pandangannya umat Islam sangat sulit memahami maksud Al-Quran atau hadis tanpa mempelajari kitab-kitab para ulama mazhab. Pemikiran yang tegas dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, ini memperoleh dukungan para kiai di seluruh tanah Jawa dan Madura. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu menjadi kiblat para kiai berhasil menyatukan mereka melalui pendirian Nahdlatul Ulama ini. Pada saat pendirian organisasi pergerakan kebangsaan membentuk Majelis Islam ala Indonesia yang disingkat dengan MIAI, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan putranya Kiai Haji Wahid Hasyim diangkat sebagai pimpinannya, yaitu periode tahun 1937 sampai 1942. Jakan tugas, maaf ya, nggak usah kerjakan ya. Jangan lupa sholat fardu dan sholat duha. Sekian dari saya. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.